语言爬满了甲骨。 Laba-laba besar dari Danau Roh Iblis telah tiba. Seperti yang diharapkan, itu datang pada saat yang genting. Tombak besar di tangan Si Hao terangkat, tetapi tidak turun. Di bawah, wajah Si Ziteng benar-benar pucat. Ketika dia melihat gangguan surgawi, rona merah kembali ke wajahnya. Dia tahu bahwa ini adalah tubuh sebenarnya dari laba-laba iblis. Seluruh ibu kota menjadi sunyi karena semua suara menghilang. Tatapannya sangat dingin saat menyapu semua yang ada di bawah. Dia memandang Si Hao dengan sedikit penghinaan. Pemuda tertinggi, Anda hanya akan bisa bertindak begitu sombong saat Anda masih muda. Jika Anda mati lebih awal, maka Anda tidak akan menjadi apa-apa. Semuanya akan menghilang ke udara tipis. Laba-laba iblis, apakah kamu lupa bahwa ini adalah ibu kotaku? Anda datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun dan mengembangkan hubungan persahabatan, yang saya sambut. Namun, saya tidak ingin Anda menyebabkan bencana berdarah. Sebuah suara tenang ditransmisikan yang berasal dari ibu kota kekaisaran. Semua orang terguncang. Bahkan Kaisar Batu terguncang, mengucapkan kata-kata untuk campur tangan. Semua orang gemetar dalam hati. Jika kata-kata ini memicu konflik, maka itu akan sangat menakutkan. Namun, ada sesuatu yang semua orang yakini. Begitu pertempuran dimulai, jika laba-laba iblis kuno menarik napas, melahap ribuan hingga puluhan ribu orang bahkan tidak akan menjadi masalah. Kaisar Batu, aku hanya menegur manusia dengan ringan. Seorang anak muda seperti ini bahkan berani menyinggung danau roh iblisku dan memenjarakan orang-orangku, jadi apakah aku tidak memiliki wewenang untuk mendisiplinkannya? Laba-laba iblis kuno berbicara. Di dalam ibu kota, masih terasa sedikit menahan rasa takut. Ia tahu bahwa klan batu telah ada sejak lama, dan begitu formasi pembunuhan istana kaisar diaktifkan, bahkan seorang ahli tertinggi pun akan menderita. Selain itu, kaisar manusia sendiri cukup kuat. Duduk dalam posisi seperti itu, dia memiliki seluruh sumber daya negara yang dia miliki. Seperti roh pengorbanan, ia memiliki keberuntungan untuk menjalani pembaptisan di bawah api surgawi, sehingga kultivasinya dalam dan tak terukur. Dia adalah anggota klan batu saya, jadi jika dia melakukan kesalahan kepada Anda dengan cara apapun, izinkan saya untuk mendisiplinkannya. Laba-laba iblis, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, suara dari istana kaisar sangat mengesankan saat bergema di langit. Pada saat ini, berbagai kekuatan semuanya terkejut melihat kaisar manusia berbicara seperti ini sendiri. Tiba-tiba, matahari keemasan muncul. Itu memenuhi langit dan bumi, mengguncang ibu kota untuk memblokir di depan laba-laba iblis. Kaisar manusia menunjukkan kekuatannya. Di bawah, Si Hao berteriak pahit di dalam. Pada kenyataannya, dia tidak ingin kaisar manusia mengambil tindakan dan ingin laba-laba iblis itu turun. Siapa yang mengira kaisar manusia akan turun pada saat itu? Apakah itu tindakan menghargai bakat? Dia benar-benar memblokir laba-laba iblis. Namun, dia tidak bisa mengatakan hal ini dan hanya bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kalau tidak, laba-laba iblis pasti akan menjadi waspada. Meskipun dia memiliki pagoda kecil di tangannya, dia masih belum tentu bisa sepenuhnya melenyapkan laba-laba. Saya harap Anda tidak akan mengambil tindakan dan menahan diri untuk tidak mengambil darah di sini. Kata-kata kaisar manusia sangat tenang. Karena kamu adalah penguasa negara batu dan telah mengucapkan kata-kata ini, aku akan memberimu wajah, kata laba-laba iblis. Semuanya akan diselesaikan dengan ini. Suara ditransmisikan dari matahari keemasan, membuat semua orang dari Martial Imperial Manor gemetar. Pada akhirnya, laba-laba iblis besar dan kaisar manusia pergi, dan perkelahian tidak terjadi. Tekanan besar dari langit menghilang, dan semua orang menghela napas lega. Tekanan yang diberikan oleh makhluk berdarah murni dewasa seperti itu terlalu menakutkan. Semua orang mulai berdiskusi satu demi satu, merasa bahwa Si Hao benar-benar nyaris tidak menghindari tragedi kali ini. Si Hao sendiri adalah satu-satunya yang menghela nafas dan merasa bahwa itu adalah kesempatan yang terlewatkan. Segera setelah itu, alisnya mengendur. Akan ada kesempatan yang lebih besar lagi, karena ulang tahun Kaisar Manusia sudah dekat. Pada saat itu, akan ada makhluk lain dari Archaic Divine Mountains. Ibu kota meletus dengan keributan, dan ada diskusi di mana-mana. Si Hao telah menciptakan gangguan yang sangat hebat. Dengan identitasnya terungkap, tidak ada lagi rahasia tentang latar belakangnya.
Semua orang akhirnya tahu tentang masa lalu anak buas itu, jadi ini tentu saja menjadi topik hangat. Setelah Si Ziteng berdiri, dia pergi bersama orang-orangnya. Si Hao tidak mengejarnya, karena dia tidak bisa menghapus kebaikan kaisar manusia. Dia tidak bisa mengambil tindakan lagi. Bagaimanapun, kata-kata kaisar manusia diucapkan untuk membantunya. Layak disebut pemuda tertinggi. Dia bisa bertarung dengan raja yang mulia, bahkan mengalahkan Si Ziteng. Dia layak dikagumi. Perbedaan antara dia dan saya ketika saya seusianya terlalu besar. Bagaimana dia berkultivasi. Bagaimana dia menjadi begitu kuat. Si Ziteng dikalahkan dan kehilangan Dragon Blood Halberd. Ini jelas merupakan penghinaan yang luar biasa baginya. Hasil ini benar-benar tidak terduga. Itu hanya seorang anak muda, namun dia pertama-tama merobek Rain King Manor dan kemudian bertempur hebat melawan Si Ziteng. Dia menang telak kedua kali, menjadikan nama Si Hao sebagai titik fokus ibu kota. Tanpa ragu ini adalah bintang yang akan datang. Pancarannya hanya akan menjadi lebih besar dan bersinar di seluruh bumi yang besar ini. Apa yang akan terjadi setelah individu dengan dua murid kembali? Semua orang segera memikirkan masalah ini. Mereka semua tahu bahwa Si Ziteng memiliki seorang anak yang dikenal sebagai dewa dunia lain. Begitu dia kembali, pasti akan ada konfrontasi yang mengguncang dunia dengan Si Hao. Ketika mereka memikirkan Si Yi, semua pikiran kekuatan besar menjadi rumit. Karunia alami pemuda itu mengejutkan. Begitu dia kembali, dia pasti akan mengguncang segalanya di bawah langit. Di masa lalu, tidak ada yang tahu bahwa ada sepotong tulang makhluk tertinggi di dalam tubuhnya. Dalam 10 tahun terakhir, itu tidak pernah terungkap. Dia selalu tenang, dan bahkan tidak ada seutas benang pun dari kekuatan tulang makhluk tertinggi yang pernah bocor. Hanya setelah paparan hebat Si Hao, semua orang menjadi tercengang. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, meskipun cara mendapatkan tulang itu tidak mulia, masih ada satu fakta yang tidak bisa diabaikan. Kehebatan Si Yi di masa depan pasti akan mencapai level yang tidak terduga. Seorang individu dengan dua murid sudah menentang surga, tetapi bersama dengan tulang makhluk tertinggi, tingkat apa yang akan dicapai orang seperti itu? Ketika orang memikirkan pertanyaan ini, kepala mereka mulai berdenyut. Apakah itu akan menjadi era Si Yi sendiri di masa depan? Meskipun Si Hao kehilangan tulang tertingginya, dia masih mencapai tingkat seperti itu dan dikenal sebagai pemuda tertinggi. Aku ingin tahu apakah dia masih bisa membawa keajaiban lain. Pada saat itu, dia bisa bertarung melawan individu dengan dua murid. Itu akan sangat sulit. Meskipun mereka melihat potensi Si Hao yang tak ada habisnya, mayoritas orang di sana masih merasa bahwa pertempuran ini akan sangat sulit. Itu karena karakteristik bawaan pihak lain hampir sempurna. Si Yi berada di dalam halaman suci kuno, dan jika dia memperoleh teknik Heaven Mending, maka tubuhnya tidak akan memiliki ketidaksempurnaan. Dia bahkan mungkin memecahkan masalah tulang makhluk tertinggi yang tidak menjadi bagian dari tubuh aslinya. Apakah dia akan kembali? Ini adalah apa yang semua orang bertanya-tanya. Si Hao meninggalkan Martial Imperial Manor, dan tidak ada yang bisa menghentikannya untuk melakukannya. Begitu dia melangkah ke jalan utama, banyak mata tertuju padanya. Namun, tidak ada satu orang pun yang mengambil tindakan, dan bahkan mereka yang menyimpan dendam terhadapnya menyaksikan dari jauh. Alasan pertama adalah karena Si Hao sendiri cukup kuat, sampai-sampai Si Ziteng dikalahkan. Ini membuat orang menebak-nebak diri mereka sendiri sebelum muncul. Adapun alasan kedua, sekarang bahkan Kaisar Batu melindunginya, siapa yang berani bertindak tanpa pandang bulu. Sambil berjalan di sepanjang jalan utama, Si Hao perlahan menenangkan pikirannya. Dia sudah memberitahu semua orang bahwa anak dari waktu itu masih hidup. Dia bertanya-tanya apakah orang tua dan kakeknya akan mendengar tentang kejadian hari ini. Tawa yang terdengar seperti lonceng perak menyebar, dan seorang gadis kecil muncul dari sekitar sudut. Nona muda keluarga kami mengundang Anda untuk datang. Itu adalah pelayan penyihir. Dia hanya sedikit lebih dari 10 tahun dan sangat hidup. Matanya yang besar bergerak, membuatnya tampak sangat cerdas. Si Hao tersenyum. Pertempuran baru saja berakhir, dan dia tidak tahu kemana harus pergi. Mengunjungi penyihir bukanlah ide yang buruk. Moon Gazing House adalah restoran yang sangat terkenal di ibu kota. Para pembudidaya dari semua jenis mengunjungi tempat ini karena pemiliknya adalah tuannya sendiri. Biasanya, tidak banyak orang biasa yang masuk. Di kamar pribadi, peri rubah surgawi sedang menikmati anggur sendirian.
Rambut hitam tersebar di sosoknya yang tinggi dan ramping. Dahinya yang putih bersih dan matanya yang besar dan cerdas membuatnya tampak luar biasa cantik. Ruangan ini tidak terlalu mewah. Itu menghadap ke jalan, dan ada kaligrafi dan lukisan tergantung di dinding. Meja itu diukir dari batu giok yang berkilauan. Si Hao menyambutnya dan duduk tanpa meminta izin. Dia menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri dan menghabiskannya sekaligus. Dia bertanya sambil tersenyum, apakah ini tubuh spiritualmu atau tubuh aslimu? Bagaimana menurut Anda? Mata peri rubah surgawi berkeliaran. Wajah cantiknya yang seperti batu giok putih memiliki sedikit kemerahan karena minum. Senyumnya benar-benar indah, dan cukup untuk menggerakkan semua makhluk hidup. Itu harus menjadi tubuh spiritual, kata si Hao. Jawabanmu benar. Peri rubah surgawi mengakui dengan cara yang sangat tidak terganggu. Si Hao terkejut. Bagaimanapun, itu benar-benar tubuh spiritual. Terlepas dari apakah itu penyihir bebas dan tidak terkendali atau peri rubah surgawi yang memikat ini, mereka berdua aneh dan sangat licik. Benar-benar layak disebut luar biasa, dan sangat sulit membayangkan kecantikan menakjubkan seperti apa yang dimiliki tubuh aslinya. Apakah kamu memanggilku untuk sesuatu? Si Hao terpesona sesaat sebelum dia bertanya sambil tersenyum. Penyihir itu sangat cerdas dan tidak akan menemukannya tanpa alasan. Tidak ada alasan, hanya melindungimu. Peri rubah surgawi berkata sambil tersenyum. Mengapa saya membutuhkan perlindungan Anda? Si Hao tercengang. Jika aku tidak melindungimu, maka lemak itu bisa membahayakanmu. Lemak itu. Si Hao bingung. Tentu saja aku berbicara tentang Yue Chan yang gemuk. Peri rubah surgawi berkata sambil minum. Si gendut itu mau berurusan denganku. Si Hao bertanya dengan santai sambil duduk di sebelah meja batu giok. Dia menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri. Sambil menikmati anggur, dia juga menyaksikan hiruk-pikuk ibu kota. Tepat sekali, kamu harus berhati-hati. Sudut bibir peri rubah surgawi terangkat dan matanya yang besar melengkung. Senyumnya sangat manis, namun licik pada saat yang sama. Mengapa lemak itu membuat segalanya sulit bagiku tanpa alasan? Bukannya aku memprovokasi dia. Jika dia datang mencari masalah, maka saya akan langsung menekan dan menanganinya di tempat. Si Hao berbicara dengan cara yang mendominasi. Alasan dia berbicara seperti ini adalah karena dia tahu bahwa kata-kata penyihir itu tidak bisa dipercaya. Dia baru saja menyelesaikan pertempuran hebat, jadi suasana hatinya agak santai sekarang. Akibatnya, dia berbicara dengan cara menggoda dan bercanda. Penyihir itu terkikik dan bertanya, apa yang kamu bicarakan? Menekan dia di tempat. Bukankah kamu bilang kamu akan menjualnya padaku? Aku sudah menunggu selama ini. Jika dia benar-benar datang mencari masalah, maka aku akan langsung membawanya kembali ke desa untuk menjadikannya seorang ibu. Si Hao menggerakkan tinjunya dengan kasar. Pada kenyataannya, dia bukan pria maskulin dan masih muda. Dia masih halus dan cantik, jadi kata-kata ini diucapkan hanya untuk bermain-main dengan gaya penyihir. Roh rubah surgawi tertawa sampai dia bergoyang-goyang, tidak cocok dengan penampilannya sama sekali. Di bawah kerahnya, sejumlah besar kulit putih saljunya terungkap, seperti batu giok halus. Lengannya yang seperti lotus berkilauan, dan wajahnya yang cantik benar-benar mempesona. Matanya juga sangat cerdas. Jika dia benar-benar datang, apakah kamu berani mengambil tindakan? Kenapa aku tidak berani? Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda akan menemukan seseorang untuk menjadi pasangannya menggantikannya? Siapa di sana yang lebih baik dariku? Karena itu tanggung jawab saya harus mengambilnya sebagai istri saya. Si Hao berbicara dengan percaya diri. Kaulah yang mengatakannya. Tekan peri Yue Chan di tempat. Senyum penyihir itu sangat indah dan matanya bersinar. Tekan lemak itu di tempat. Si Hao mengangguk saat dia menirukan kata-katanya. Hehe, tawa peri rubah surgawi memberi si Hao firasat buruk. Dia agak takut karena dia samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah. Ketika dia tiba-tiba berbalik, dia melihat sosok yang luar biasa berdiri di pintu masuk ke kamar pribadi. Gemuk, maksudku, peri Yue Chan, kapan kamu datang? Si Hao menggaruk kepalanya karena dia tidak tahu harus berkata apa. Dia memiliki ekspresi konyol di wajahnya. Aku sudah tiba cukup lama. Peri Yue Chan berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Kecantikannya membuat orang lain merasa tercekik. Sementara pakaian menutupi seluruh tubuhnya, dan tidak ada sedikit pun kemarahan darinya. Dia seperti peri dunia lain dan dingin. Si Hao sangat malu.
Jelas bahwa dia telah dijebak oleh penyihir itu. Kenapa kamu diam sekali? Segera setelah itu, dia melihat ada masalah. Gelombang dingin mengalir di punggungnya, karena peri ini terlalu menakutkan. Dia menghindari terdeteksi oleh kesadaran spiritualnya, cukup mengejutkannya. Peri Yue-chan sangat tenang dan tidak bingung, seolah-olah dia tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan, atau mungkin semua kata-kata tidak sopan itu disaring. Dia berjalan ke kamar pribadi, tetapi tidak duduk. Dia memiliki harta rahasia dalam dirinya yang tidak mungkin untuk ditangani. Itu bisa menyembunyikan keberadaannya, dan merupakan alat pembunuhan yang sangat hebat. Tawa penyihir itu sepertinya tidak pernah berakhir. Si Hao tidak mengatakan apa-apa. Tidak heran Peri Yue-chan tidak mengungkit masalah barusan. Dia secara alami tidak akan menggali kuburnya sendiri, jadi dia berpura-pura seolah-olah dia tidak pernah mengatakan hal itu. Namun, penyihir itu tidak berpikir dengan cara yang sama. Dia akan menimbulkan masalah dari nol, jadi bagaimana dia bisa membiarkan situasi ini pergi. Pemuda seperti dewa, kekasih peri Anda secara pribadi telah tiba. Cepat dan bawa dia kembali ke desa dan jadikan dia seorang ibu. Saya menantikannya, dan berdoa agar keponakan itu cepat dan mendapatkannya. Tawa roh rubah surgawi sangat tajam dan jelas, dan tidak ada satu orang pun yang tidak tergerak. Si Hao pura-pura tidak mendengar apa-apa. Dia melihat ke jalan-jalan yang ramai dan berkata, ibu kotanya benar-benar hebat. Ada orang di mana-mana. Kamu benar-benar tidak pandai mengubah topik. Apa yang kamu bicarakan? Mungkinkah orang-orang di jalan itu bukan manusia melainkan rumput? Penyihir itu memutar matanya dan melanjutkan pertanyaannya dari tadi dan tidak membiarkannya pergi. Kakak Yue-chan sudah tiba, jadi bagaimana dengan kata-kata berani yang baru saja kamu ucapkan? Anda seharusnya tidak memberinya bahu dingin. Si Hao menyadari bahwa dia tidak bisa membiarkan dia terus berbicara dengan bebas, atau akan ada lebih banyak masalah. Dia mengambil inisiatif dan berkata, Peri Yue-chan, apakah kamu membutuhkan sesuatu dariku? Ada beberapa hal. Peri Yue-chan menjawab. Si Hao terkejut. Apakah pihak lain benar-benar datang mencari masalah? Masuk akal untuk berasumsi bahwa ini bukan masalahnya karena situasi di ibu kota sangat rumit. Lebih baik diam-diam memperhatikan situasi, jadi dia seharusnya tidak menjadi orang pertama yang melompat keluar, kan? Peri Yue-chan tersenyum manis, segera membuatnya merasa seperti dimandikan oleh angin musim semi. Hari ini, dia tidak mengenakan kerudung, dan kulitnya yang elegan dan halus tidak memiliki cacat sedikitpun. Rambutnya hitam legam, dan matanya yang cerah tampak tenang. Peri, tolong jangan tersenyum padaku seperti itu lagi. Kalau tidak, penyihir itu akan mendesakku untuk membawamu kembali ke desa lagi, kata si Hao. Kamu jelas ingin melakukannya sendiri. Mengapa Anda menyeret saya ke bawah dengan Anda? Peri Yue-chan tidak terpengaruh sama sekali dan malah bertanya, apakah kamu murid dari Heaven Mending Pavilion? Si Hao tercengang dan tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menanyakan pertanyaan semacam ini. Dia segera mengangguk, karena tidak ada alasan untuk menyembunyikannya. Banyak orang sudah tahu tentang ini. Karena itu masalahnya, maka kami berdua berasal dari tempat yang sama. Kita berdua harus menjadi lebih dekat dan tidak jatuh cinta pada korupsi penyihir ini, kata Peri Yue-chan. Hei, apakah kamu mendengar? Kakak Yue-chan ingin menjadi lebih intim denganmu. Otak kayu Anda benar-benar tidak mengerti maksudnya. Cepat dan ungkapkan perasaanmu yang sebenarnya. Penyihir itu mengolok-olok. Apa, Anda ingin kembali ke desa dengan saya? Tidak masalah. Kakek kepala dan Paman Linhu selalu ingin saya membawa kembali seorang istri, mengatakan bahwa saya sudah pada usia di mana saya harus menetap dan menikah. Anak saudara Dazuang sudah sangat besar, kata si Hao. Hahaha, penyihir itu tertawa terbahak-bahak. Dia tahu bahwa orang ini pasti mengerti dan sekarang dengan sengaja bermain-main dan mengalihkan topik pembicaraan. Peri Yue-chan sangat tenang dan tidak bertingkah seperti wanita lain. Dia sangat tidak terganggu ketika dia berkata, jika kamu mau, kita bisa bekerja sama untuk menangkap penyihir itu dan menjadikannya istrimu. Bahkan sesuatu seperti ini tidak apa-apa. Mulut si Hao membentuk-bentuk oh. Dia tidak pernah berpikir bahwa peri suci dan dunia lain yang tak tertandingi akan mampu mengucapkan kata-kata absurd seperti itu. Penyihir itu berkata, apakah kamu melihat? Peri suci dan murni lebih bermuka dua daripada siapapun. Untuk mencapai tujuannya, dia berani melakukan apa saja. Demi peri itu, sektenya bahkan membuat diri mereka menjadi iblis. Kemudian, setelah serangkaian pertempuran,
mereka membalikkan segalanya dan mengubah sejarah. Jika kamu menjadi cukup kuat, kamu bisa menjadi Raja Iblis dan membuat peri Yue Chan melayanimu. Kami memiliki asal-usul yang sama, dan mewarisi tradisi yang sama. Peri Yue Chan tampaknya tidak terpengaruh sedikit pun, seolah-olah semua kata-kata kotor itu terbang melewati telinganya seperti angin, tidak meninggalkan apapun. Aku meminta petunjuk peri. Mengapa Anda berbicara tentang hal-hal seperti itu? Tolong bantu saya menghilangkan kebingungan saya. Si Hao benar-benar tidak mengerti. Dia telah berkultivasi di dalam Heaven Mending Pavilion sebelumnya, tetapi apa hubungannya dengan sekte besar di luar wilayah ini? Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu semuanya. Saya berasal dari sekte Mending Surga. Nama ini mengingatkanmu pada apa? Peri Yue Chan bertanya. Dia berada pada jarak di mana si Hao hampir bisa menyentuhnya. Matanya sangat cerdas, dan aroma femininnya melayang seperti anggrek saat dia menatapnya dengan tenang. Si Hao terguncang. Perbedaan antara Heaven Mending Sect dan Heaven Mending Pavilion hanya satu kata. Tampaknya benar-benar ada hubungan antara keduanya, jadi dia sepertinya tiba-tiba menyadari sesuatu. Pavilion Surga Mending berasal dari luar tanah terlantar. Itu adalah cabang dari sekolahku, jadi jika kamu menelusuri kembali ke akarnya, kamu semua adalah murid dari Heaven Mending Sect, kata peri Yue Chan, mengungkapkan rahasia yang mencengangkan. Kakak, kulit wajah cantikmu menebal. Kapan Pavilion Mending Surga menjadi cabang Anda? Kalian bahkan tidak pernah mengenali mereka, namun kalian benar-benar berani mengambil pujian saat itu nyaman, ejek penyihir itu. Hati si Hao tergerak. Dia percaya bahwa pasti ada beberapa hubungan dan beberapa dari apa yang dikatakan peri Yue Chan dapat dipercaya. Hanya saja, ada terlalu banyak motif tersembunyi yang dirahasiakan. Memang benar bahwa beberapa hal yang tidak menyenangkan terjadi saat itu, tetapi pada akhirnya, kami masih memiliki asal yang sama. Leluhur Heaven Mending Pavilion adalah murid dari Heaven Mending Sect saya. Dia selalu ingin kembali, dan sebagai hasilnya, dia mendirikan Pavilion Surga Mending di sini di wilayah gurun, kata peri Yue Chan. Si Hao gemetar. Dia segera memikirkan kakek hantu. Pada saat itu, rambutnya benar-benar acak-acakan, dan ada pedang kuno yang tertancap di tengkoraknya. Saat itu si Hao memikirkan betapa hebatnya sekte itu. Itu sangat kuat bahkan seseorang seperti kakek hantu diusir, ini terlalu mengejutkan. Anda harus memahami bahwa kakek hantu adalah seseorang yang bahkan berani memotong ahli tertinggi tanpa ragu-ragu. Saat itu, seorang ahli kuno yang bahkan menyalakan api surgawinya ditolak oleh sekte Mending Surga, namun hari ini, kalian benar-benar memiliki keberanian untuk mencari muridnya. Ini benar-benar menarik, ejek penyihir itu. Kami tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi, tetapi sekte kami selalu secara diam-diam setuju bahwa Pavilion Mending Surga adalah cabang dari sekte Mending Surga kami, kata peri Yue Chan. Sayang sekali, Pavilion Mending Surga telah dimusnahkan oleh orang lain. Si Hao berbicara dengan dingin. Apa gunanya mengatakan hal-hal ini sekarang? Ketika Heaven Mending Pavilion menghadapi masalah besar, mengapa tidak ada yang datang untuk membantu? Kami tahu ini sudah terlambat, tetapi pada akhirnya, semua akun akan diselesaikan. Segera, tanah terlantar akan dilemparkan ke dalam kekacauan, dan bahkan orang suci akan menjadi rumput dan jerami. Peri Yue Chan berbicara, suaranya sangat serius. Pada saat ini, pikiran si Hao sangat tidak tenang. Seseorang sekuat kakek hantu datang dari sekte Mending Surga dan diusir. Seberapa menakutkan sekte besar ini? Dia selalu merasa bahwa sekte besar dari luar wilayah ini sangat kuat dan dapat mendominasi wilayah tanpa akhir, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang yang bahkan menyalakan api surgawinya akan dibuang. Itu jauh lebih menakutkan daripada yang dia pikirkan. Sekte Mending Surga benar-benar hebat, dan warisan mereka telah diturunkan selama bertahun-tahun tanpa akhir. Itu berasal dari tahun-tahun kuno, dan tidak terbatas pada satu wilayah, peri Yue Chan menjelaskan situasinya kepada si Hao. Ruang yang ditempati sekte besar ini sebenarnya tidak terbatas pada satu wilayah. Ini seperti sesuatu yang langsung dari dongeng, membuat si Hao agak tercengang. Dengan kata lain, bisa dikatakan ada lebih dari satu wilayah besar di mana sekte saya telah mempertaruhkan fondasinya. Misalnya, di wilayah gurun, Pavilion Surga Mending dapat dianggap sebagai salah satu cabang kami. Peri Yue Chan menjelaskan secara rinci. Bukankah kamu hanya mencoba mengikatnya ke sekte surga mendingmu karena kamu melihat potensinya?
Penyihir itu menyela dan berbicara dengan nada mendominasi. Apa yang bisa kalian berikan padanya? Jika Si Hao memasuki sekte pemutus langit saya, maka kami akan memancing sekte penyembuhan surga dari langit. Bahkan menjadikan peri Yue Chan sebagai istrimu tidak akan menjadi masalah. Sekte pemutus langit bertentangan dengan langit dan bumi. Pada akhirnya, semuanya tidak akan berarti apa-apa. Kamu tidak perlu jatuh pada bujukannya, kata peri Yue Chan. Sekte mending surga, heh. Penyihir itu menggelengkan kepalanya dan kemudian menjadi lebih agresif. Dia berkata kepada Si Hao, jika kamu pergi bersamanya, kamu tidak akan bisa mendapatkan apapun, sementara jika kamu ikut denganku, bahkan dia bisa menjadi milikmu. Jelas opsi mana yang lebih baik. Tidak ada alasan bagimu untuk ragu. Kamu, wajah Feri Yue Chan menjadi lebih dingin. Si Hao tidak mengatakan apa-apa tetapi mulai berpikir. Sepertinya dia telah dilihat sebagai seseorang yang penting oleh kedua sekte, tetapi itu juga sangat berbahaya. Ini hanya situasi di permukaan, tetapi jika dia harus pergi dengan kedua sisi, dia kemungkinan besar akan menghadapi pembantaian kejam di sisi lain. Sekte pemutus langit, sekte mending surga, jelas hanya dari pandangan bahwa keduanya saling bertentangan. Mereka berdua adalah sekte tertinggi, dan doktrin serta ajaran mereka adalah yang paling menakutkan. Bisakah aku menjadi Raja Iblis dan penguasa surgawi? Si Hao sangat berkulit tebal saat dia bertanya. Tidak masalah. Satu-satunya masalah adalah jika Anda bisa menanggungnya. Peri di kiri, penyihir di kiri, penguasa iblis di tengah. Pertanyaannya adalah, bisakah Anda melakukannya? Sang penyihir menantang. Peri Yue Chan tetap tanpa ekspresi. Dia sangat murni dan suci tanpa cacat sedikitpun. Ketika dia mendengar kata-kata vulgar itu, dia akan bertindak seperti yang selalu dia lakukan dan mengabaikannya. Kenapa aku tidak bisa? Si Hao bertanya. Jika kamu bisa, maka pertama-tama tekan peri ini. Itulah sifat sebenarnya dari Raja Iblis. Jika tidak, berhentilah memikirkan hal-hal acak. Penyihir itu tertawa. Pada akhirnya, Si Hao pergi dan berjalan keluar dari rumah tatapan bulan. Dia meninggalkan peri dan konfrontasi penyihir untuk diam-diam berpikir. Dia tidak melihat ada masalah sekarang, dan mereka berdua tidak akan melakukan apa-apa. Namun, masa depan tidak akan begitu pasti. Mungkin akan berakhir dengan perang yang pahit. Keduanya sangat kuat, dan keduanya adalah individu luar biasa yang berasal dari sekte besar yang tidak dapat diikat oleh satu wilayah pun. Ini dia untuk hari ini, saya akan pergi berkultivasi. Jangan ganggu aku, atau aku akan membawa kalian berdua ke desa. Bocah iblis itu dengan keras melambaikan tinjunya di restoran. Dia masih anak iblis yang berasal dari gurun. Setelah merasa terancam, dia langsung bersumpah untuk membawa mereka pergi dengan paksa. Haha, tidak sepenuhnya memakannya. Di kejauhan, seorang gadis muda terkikik diam-diam. Meskipun dia tidak memiliki kecantikan peri Yue Chan dan penyihir yang mencekik, penampilannya masih agak mengharukan. Tubuhnya tinggi dan ramping. Jelas bahwa dia mengerti Si Hao dan tahu slogannya, makan kalian semua. Bocah iblis itu segera merasakan gelombang rasa malu. Bagaimana ini bisa dilihat oleh seseorang? Dia terlalu tenggelam dalam pikirannya sehingga dia tidak menyadari apapun. Kamu, saudara perempuan Lord Huntian. Dia akhirnya mengenali siapa itu. Dia telah melihat wanita muda ini dari jauh sebelumnya di Greenwood Garden. Pada saat itu, dia dikelilingi oleh sekelompok pria muda. Kakakku mengundangmu untuk mengobrol. Wanita muda itu sedikit tersenyum saat dia berbicara. Tuan Huntian mencari saya. Si Hao tercengang. Ini adalah periode waktu di mana orang biasa pasti tidak akan mengganggunya untuk menghindari membawa semacam bencana bagi diri mereka sendiri. Temperamen saudara laki-laki saya sangat lugas dan dia merasa bahwa Anda adalah orang yang cukup baik. Menurut pendapat saya, Anda berdua adalah burung berbulu. Dia ingin minum dan mengobrol denganmu, dan tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Gadis muda itu bergumam. Oke, aku akan menjenguknya. Si Hao mengangguk. Lord Huntian adalah raja termuda Stone Country, dan baru berusia 25 tahun. Dia telah diberikan gelar bangsawan beberapa tahun yang lalu. Bakat alaminya sangat mengejutkan, dan jelas betapa kuatnya dia. Ini adalah taman terpencil yang juga merupakan restoran. Namun, itu hanya menerima tamu tertentu. Mereka yang bukan pengunjung sering bahkan tidak bisa masuk. Jelas bahwa kekuatan dan pengaruh Lord Huntian sangat besar. Sebagai tuan baru yang akan datang,
dia memiliki wewenang untuk menjadi tamu di sini. Dia tahu tentang lokasi tersembunyi ini. Ada banyak halaman di dalam taman ini, dan ada satu yang terbuka lebar. Lingkungannya indah dan tenang, dan semua jenis tanaman yang jarang terlihat bisa dilihat. Mereka sangat harum. Membawa kalian semua pergi. Hahaha, kamu benar-benar berani. Sepertinya aku telah ditiru. Lord Huntian tertawa keras dan mengundang Si Hao masuk. Ada meja giok yang dipajang di halaman, dan ada banyak hidangan langka di atasnya. Dia tidak tahu dari kayu spiritual apa kursi itu dibuat. Tampaknya tidak terlalu mewah, tetapi esensi spiritual berputar-putar samar-samar. Ini adalah tempat yang sangat cocok untuk menikmati anggur dan pertemuan kecil. Sosok Lord Huntian tinggi dan besar. Rambutnya berhamburan seperti air terjun, dan pupil matanya menembus. Saat berbicara dengan Si Hao, ada beberapa gadis di sisinya. Mereka semua adalah wanita muda penting dari ibu kota. Tidak peduli seberapa berani saya terlihat, saya hanya udara panas. Tidak seperti Anda di mana itu benar-benar diterapkan, mendapatkan 4 sekaligus, Si Hao berkata dengan nada yang akrab sejak awal sambil melihat keempat wanita muda itu. Mereka tidak dipaksa untuk datang kepada saya. Kami semua memiliki minat yang sama. Ayo minum lagi. Mereka juga cukup penasaran dan ingin bertemu denganmu, kata Lord Huntian. Lord Huntian adalah seseorang yang temperamennya sangat berubah tergantung di mana dia berada. Di medan perang, dia menebas musuhnya dengan tegas dengan kekuatan yang menakjubkan. Selama waktu senggangnya, dia bertindak sangat santai. Saat ini, dia sedang berbicara dan tertawa dengan seorang gadis di sisinya, tampak sangat riang. Sekarang setelah kamu minum denganku, tidakkah kamu takut beberapa orang lain di luar menjadi bermusuhan denganmu? Saya memiliki beberapa musuh, Anda tahu, kata Si Hao. Siapa yang akan saya takuti? Tuan Huntian menyeringai. Dia tampaknya tidak peduli sedikit pun, dan kemudian dia mengisyaratkan wanita cantik di sampingnya untuk menuangkan anggur. Apakah kamu tidak takut bahkan jika kekuatan besar dan kekuatan tingkat raja yang mulia itu mengejarmu? Bagaimana jika laba-laba besar itu menatap Anda? Bukankah itu akan merepotkan kalau begitu? Si Hao mengingatkan. Dia tidak ingin orang-orang yang memiliki hubungan persahabatan dengannya dilukai. Berapa hari lagi dia bisa melompat-lompat? Tanah terlantar akan menjadi kacau pula. Jangan lihat betapa kuatnya beberapa makhluk ini sekarang. Cepat atau lambat, mereka akan berada di ujung penerima pedang. Lord Huntian berbicara tanpa rasa takut sedikit pun. Si Hao terkejut. Apakah ini semacam kesengsaraan? Apakah itu akan mempengaruhi para ahli di tingkat itu? Itu benar-benar agak menakutkan. Dia merasa bahwa Lord Huntian tahu sesuatu, seolah dia cukup mengerti. Apakah dia dengan tenang menunggu kekacauan besar? Sepertinya Anda tidak peduli tentang kekacauan besar yang akan terjadi di tanah terlantar, seolah-olah Anda hanya seorang pengamat, kata Si Hao. Apa yang akan dilakukan ketakutan untukku? Jika kita dapat memperoleh beberapa peluang kecil, kita bahkan mungkin mendapat manfaat. Setelah kekacauan besar pecah, negara kuno apa, laba-laba besar apa? Tak satu pun dari mereka akan bisa tetap tinggal. Kata-kata Lord Huntian benar-benar tanpa rasa takut. Sepertinya dia bahkan tidak takut pada gadis-gadis di sampingnya yang membocorkan informasi ini. Dia memandang Si Hao dan berkata, siapa tahu, kita mungkin memiliki kesempatan untuk bekerja sama di masa depan. Dengan gangguan besar yang masuk ke wilayah ini, orang-orang di luar mungkin tidak dapat mengirim banyak orang, jadi itu masih akan bergantung pada orang-orang di dalam seperti kita. Kami berdua mungkin bisa bangkit. Si Hao diam-diam berpikir sebentar, lalu menganggukkan kepalanya. Dalam waktu singkat itu, dia memikirkan banyak hal, dan pada akhirnya, dia bertanya, dari mana kamu mendapatkan informasi ini? Guruku, kata Lord Huntian. Jelas bahwa ini adalah seseorang dengan sedikit pengaruh. Si Hao tidak bisa menggali lebih dalam, karena setiap orang memiliki rahasianya masing-masing. Aku memutuskan untuk bertemu denganmu hari ini karena aku merasa watakmu sangat cocok denganku. Menghancurkan Rain King Manor, dan kemudian pertempuran hebat di Martial Imperial Manor membuktikan keberanianmu, dan itu adalah sesuatu yang aku kagumi. Ayo, kita ngobrol sedikit tentang romansa. Melatih tentara dan berperang adalah keahlianku, tetapi berbicara tentang urusan duniawi masih menjadi hobiku. Lord Huntian benar-benar tidak terkendali saat dia memeluk seorang gadis di sampingnya dan membiarkannya memberinya makan.
Apakah Anda mencoba menunjukkan kepada saya betapa nyaman dan luar biasa Anda dengan membuat saya menonton tanpa daya dari samping? Si Hao sedikit tidak puas saat dia menuangkan minuman untuk dirinya sendiri. Hehe, di samping, seorang gadis muda berjalan dan menuangkan anggur untuknya juga. Aku menantikan hari ketika kamu membawa peri Yue Chan dan penyihir itu kembali. Saya merasa akan ada hari ketika Anda benar-benar akan melakukannya. Lord Huntian tertawa keras. Tidak mungkin dia mengundang si Hao hanya untuk berbicara tentang romansa. Poin utamanya adalah untuk bertukar beberapa pendapat tentang masa-masa penuh gejolak yang akan datang. Dia tidak memandang rendah usia si Hao sama sekali. Yang disebut dewa di wilayah kami sebenarnya bukan dewa sejati, tetapi wilayah kami sangat cocok untuk membesarkan dewa sejati. Itu sebabnya bahkan kedua sekte besar itu tidak bisa menahan diri. Ketika si Hao mendengar apa yang dikatakan, dia bertanya, saya selalu penasaran. Seberapa kuatkah sekte mending surga dan sekte pemutus langit? Bisakah mereka benar-benar mengendalikan seluruh wilayah? Mereka benar-benar sangat kuat dan menakutkan. Mereka begitu kuat sehingga Anda dan saya hanya bisa memandang mereka. Hampir tidak mungkin menemukan dewa sejati di wilayah gurun, tetapi untuk dua sekte besar itu, Lord Huntian tidak berbicara secara rinci. Ini benar-benar membosankan. Begitu banyak konflik dan pertengkaran, apa gunanya? Si Hao berkata sambil minum anggur. Pada kenyataannya, saya tidak ingin berpartisipasi dalam kekacauan besar, karena kami tidak benar-benar memenuhi syarat. Namun, jika saya dan Anda tidak mengambil tindakan, maka tidak mungkin bagi kita untuk bertahan hidup. Itu semua demi pelestarian diri, kata Lord Huntian. Aku mungkin juga hanya bersembunyi di dalam hutan pegunungan atau semacamnya. Saya akan membawa kembali dua orang gemuk dan kemudian bersembunyi untuk menghindari bencana ini. Pada saat itu, kultivasi saya akan cukup baik. Siapa yang berani memprovokasi saya? Aku akan memakan semuanya saja. Si Hao cegukan karena alkohol dan berbicara seperti ini. Haha, kalau begitu aku tidak bisa membantumu di sana. Lord Huntian tertawa keras. Saya cukup penasaran, sebenarnya siapa yang mengambil tindakan dan menyebabkan kekacauan seperti itu? Si Hao bertanya. Tabu. Mata Lord Huntian menyipit dan sepertinya memiliki sedikit ketakutan. Tabu, inilah yang dikatakan gurunya secara pribadi kepadanya. Bahkan sekte besar dari luar wilayah ini akan bertindak untuk mengambil keuntungan darinya. Ada juga desas-desus bahwa, tabu, ini adalah kedatangan semua sekte besar ini. Perhatikan, ketika kekacauan besar tiba, akan ada orang yang akan mencoba menegaskan kekuatan mereka di wilayah gurun ini. Pada saat itu, kami akan terlibat juga. Daripada membiarkan ini terjadi, lebih baik kita merebut apa yang seharusnya kita miliki. Lord Huntian berbicara sedikit, membuat ekspresi si Hao berubah. Ini demi tidak dikendalikan di masa depan, dan itu akan menjadi sangat menakutkan. Lord Huntian berbicara lagi. Beberapa orang telah mengarahkan pandangan mereka ke langit yang tak terbatas dan lautan bintang yang luas. Ada juga mereka yang fokus pada wilayah gurun kita, mereka yang tertarik pada urusan fana, dan bahkan orang-orang yang puas dengan menumbuhkan kebutuhan mereka sendiri. Aku hanya menginginkan satu hal. Dunia yang bebas. Si Hao berkata dengan lembut. Maka kamu harus naik ke tampuk kekuasaan di gurun, mengendalikan seluruh wilayah gurun dan menjadi Kaisar Agung. Hanya dengan begitu, bisakah kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan? Jika tidak, Mereka berdua sudah minum untuk waktu yang lama, dan keduanya sudah benar-benar mabuk. Mereka bahkan tidak tahu apa yang mereka bicarakan lagi, dan pada akhirnya, Lord Huntian menepuk pundaknya dan berkata, saya menawarkan harapan saya agar Anda dapat membawa kedua gadis itu kembali ke desa Anda. Saya merasa ini akan membuat segalanya menjadi sangat menarik, memberikan kekuatan besar di luar wilayah kami kesan yang tak terlupakan, hahaha. Tunggu kabar baikku. Si Hao juga mabuk. Dia membawa salah satu gadis dan pergi, membawa jeritan besar. Turunkan adikku. Lord Huntian berteriak. Pak, si Hao menamparkan bagian bawah yang mewah dan berkata, saya hanya ingin tahu mengapa ada sesuatu yang sangat berbeda. Saya pergi. Dia cegukan dan pergi sambil bergoyang maju mundur. Kekacauan besar akan dimulai, si Hao berkata pada dirinya sendiri. Waktu berlalu dengan cepat, dan beberapa hari berlalu dalam sekejap. Ulang tahun Kaisar Manusia telah tiba, dan Istana Megah telah dibuka sepenuhnya. Tamu penting semua masuk. Si Hao menjadi terkenal secara instan, dan sebagai hasilnya, dia secara alami menerima undangan.
Ini karena kaisar manusia secara pribadi memperhatikannya dan menyelamatkannya dari cengkeraman laba-laba besar itu. Akibatnya, ia memiliki kartu undangan emas di tangannya dan dianggap sebagai tamu terhormat. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang diinstruksikan oleh Kaisar Batu sendiri, melainkan sesuatu yang diputuskan oleh orang-orang di bawahnya berdasarkan keadaan. Mustahil bagi semua orang untuk secara pribadi memberi penghormatan kepada Kaisar manusia, jadi mereka mengambil tindakan berdasarkan apa yang mereka rasa pantas. Istana yang tinggi itu megah dan luas. Ini adalah struktur kuno yang mengalir dengan kemegahan emas di bawah cahaya matahari terbit yang beraneka warna. Itu tampak seperti kuil kuno. Saat masuk, orang akan menemukan tubuh mereka sangat kecil dibandingkan, seolah-olah dibangun untuk raksasa. Bangunan itu begitu besar sehingga mengejutkan, dan suasana yang sangat megah memenuhi tempat ini. Di ambang pintu ke istana bagian dalam, ada dua bian besar berjongkok. Mereka adalah binatang purba yang kuat dan menakutkan yang memiliki kekuatan dan keagungan yang luar biasa. Garis keturunan mereka sangat mencengangkan. Ada desas-desus bahwa di kedalaman istana kekaisaran, ada seorang bian tua yang telah hidup untuk waktu yang lama. Itu telah menjadi eksistensi yang mirip dengan roh penjaga, dan itu adalah binatang buas yang melindungi keluarga kekaisaran. Keluarga kekaisaran benar-benar luar biasa, Si Hao menghela nafas. Dia membuat banyak spekulasi hanya dari melihat sebagian kecil dari tempat ini. Para tamu masuk tanpa henti, dan jumlah orang di sini semakin besar. Mereka semua ahli, dan aura yang mereka keluarkan membuat jantung orang lain berdebar. Tanpa ragu, tempat ini akan ramai dengan kebisingan dan kegembiraan hari ini. Selain itu, pasti ada beberapa peristiwa tidak biasa yang akan terjadi. Film pun berakhir.